Selamat pagi anak-anak. Pagi, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada baiknya sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi, siang, sore hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Ya, cukup. Sebelumnya kita presensi dulu ya. Yang pertama, Wahyu Putradi. Kelompok lain, Pak. Kelompok lain ya. Nur Ahwan, Sama, Sama, Pak, Pak. kelompok lain. Fardiansyah Nur Ayis, Dir, Pak, saya. Randy Febriantoro. Hadir, Pak. Terus siapa satu lagi yang sering nggak berangkat? Oh ya, Afrizal. Oh, sama, Pak, kelompok lain juga. Kelompok lain. Jadi kelompok ini 3 orang bersama saya ya. Iya, Pak, benar. Ya. Materi kita hari ini yaitu interaction set dari mikroprosesor Z80. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama itu kita akan mempelajari ini agar kalian dapat paling tidak menyebutkan dan menjelaskan mengenai kelompok instruksi atau instruction set dari mikroprosesor Z80. Nah, pelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama itu materinya mengenai kelompok instruksi. Selanjutnya, penjelasan dari setiap kelompok dan juga contohnya. Jadi nanti akan dijelaskan tiap kelompok beserta contohnya. Yang nomor 4 penugasan dan yang terakhir penutupan. Yang pertama, apa itu kelompok instruksi? Ya, mikroprosesor Z80 itu memiliki 158 jenis instruksi. Nah, dari 158 jenis instruksi ini dapat dibagi menjadi 11 kelompok. Jadi digunakan pengelompokan-pengelompokan sesuai kategorinya masing-masing. Nah, apa saja 11 kelompok tersebut? Ini yang pertama dan yang kedua adalah lot 8 bit dan juga lot 16 bit. Yang ketiga itu exchange, block transfer, dan juga search. Yang keempat itu operasi aritmetik dan juga logic 8 bit. Yang kelima aritmetik serbaguna dan juga kontrol CPU. Yang keenam itu operasi aritmetik 16 bit. Yang ketujuh rotate dan juga shift. Yang kedelapan itu bit set, reset, dan operasi-operasi tes. Yang ke-9 jam, yang ke-10 call, return, dan juga restart, dan yang terakhir itu operasi input dan output. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, yang perlu kalian ketahui itu dalam program mikroprosesor Z80 menggunakan bahasa assembly atau bahasa mesin. Di dalam bahasa assembly ini memiliki beberapa istilah. Yang pertama itu opcode. Opcode merupakan kode dari operasi atau kode instruksi dari program. Nah, ini bahasan utama kita hari ini. Yang kedua, operan, objek dari operasi program tersebut. Yang selanjutnya, mnemonic kode. Nah, mnemonic kode ini adalah gabungan dari opcode dan operan. Selanjutnya, yang keempat itu merupakan alamat memori. Ini nanti bisa disimbolkan N untuk 8 bit dan juga NN untuk 16 bit. Yang kelima, R merupakan isi memori dari register. Jadi, jika R hanya 1, maka register tersebut hanya 8 bit. 8 bit itu 1 heksa. Jika ada 2 R atau dituliskan RR, maka data tersebut merupakan 16 bit data atau 2 heksa. Nah, register-register utama yang ada pada mikroprosesor Z80 yang sering digunakan itu ada register A, register B, register C, D, E, H, L, S, Z, N, IX, dan IY. Ini biasanya nanti bisa digunakan secara individual atau berkelompok seperti H
HL itu berkelompok, BC itu berkelompok, DE berkelompok, itu bisa digunakan seperti itu. Nah, untuk contoh opcode, operan, dan mnemonik tadi, contohnya seperti ini. Tambahkan 2 dengan 3. Jadi tambahkan ini merupakan opcode atau kode operasi, yaitu tambahkan. Lalu operannya itu 2 dan 3. Jadi kita menambahkan 2 dengan 3. Jadi operannya ini akan dieksekusi menggunakan perintah pada opcode. Nah, selanjutnya pada barangnya, pada mikroprosesornya nanti, tombol-tombol register itu ada di yang putih ini. Nanti ada register A, B, C, dan seterusnya. Nah, yang putih kalau ingin lebih jelas. Untuk barangnya akan kita cobakan saat perkuliahan pertemuan langsung. Maaf, pelajaran pertemuan langsung. Selanjutnya penjelasan mengenai kelompok-kelompok instruksi tadi. Yang pertama, load 8 bit. Instruksi load 8 bit mempunyai opcode LD dan selalu mempunyai 2 buah operan. Jadi opcode-nya itu LD. Nanti pada mikroprosesor Z80 sistem minimumnya kita bisa memilih LD. Perintah LD ini ada pada tombol-tombol yang kuning. Nah, nanti ada di sekitar tombol yang kuning ini ada tombol LD. Nah, sebagai contoh LD B,1, maka kita akan mengisikan B dengan heksa 1. Perlu diingat lagi, ini bukan desimal tapi heksa. Dan bilangan heksa itu ada 16 buah. Dari 0 sampai E atau F. Selanjutnya untuk load 16 bit. Nah, sama seperti halnya instruksi load 8 bit, pada instruksi load 16 bit juga mempunyai opcode LD. Tapi bedanya dan juga 2 buah operan. Hanya bedanya tiap-tiap operan itu 16 bit atau 2 buah satu pasang register dan juga 2 buah heksa untuk isian data. Nah, seperti contoh LD register BC dengan data 9C. Nah, ini bisa diperhatikan ini itu adalah data heksa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Belum, Pak. Ya, saya lanjutkan. Nah, kelompok instruksi yang ketiga, exchange, block transfer, search, dan kelompok dan yang keempat juga kelompok aritmetik dan logic 8 bit. Nah, kita bisa lihat dari namanya untuk yang ketiga ini, exchange atau menukar, block transfer yaitu untuk menghentikan pengiriman data, dan juga search atau mencari. Nah, pada Z80 ada sekumpulan register cadangan. Tadi kan ada register A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, itu ada cadangannya, yaitu A aksen dan F aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, H aksen, dan juga L aksen. Ini sudah berpasang-pasangan. Yang hanya dapat dicapai dengan suatu instruksi tukar atau exchange. Nah, sebagai contoh, X, DE, HL. Maka ini untuk register biasa, maka kita akan menukar isi register DE dengan isi register HL. Nah, kalau untuk register cadangan yang saya bicarakan tadi, kita bisa menggunakan perintah E_X. Jadi kita akan menukar register BC, DE, dan HL dengan isi register cadangannya. Selanjutnya, untuk kelompok aritmetik dan logika 8 bit, operasi ini memiliki perintah untuk menambah, mengurangi, membandingkan logika OR, logika AND, XOR, dan juga menambah 1 dan mengurangi 1, atau increase dan decrease. Opcode-nya itu ada add, ada sub, SBC, CP, OR, AND, XOR, INC, dan DEC. Ini seperti namanya terdapat pada logika 8 bit. Mohon maaf, ada notifikasi.
Nah, lanjut. Contohnya, F, A, dan B. Maka kita akan menambahkan isi register A dengan isi register B. Nah, perintah ini hasilnya akan disimpan di mana? Nah, hasilnya akan disimpan di operan yang dekat dengan opcode-nya. Jadi hasilnya akan disimpan di register A. Seperti itu. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mas Randy. Di situ kan dijelaskan mengenai register kan Pak. Nah, sebenarnya itu fungsi dari register itu apa ya Pak? Oh ya, bagus. Ada yang mau mencoba menjawab? Pak. Silakan Saya Mas. mau mencoba menjawab. Nanti kalau salah mohon dikoreksi. Ya. Jadi fungsi register atau register itu sendiri adalah sebagai wadah atau tempat menyimpan hasil operasi dari berbagai macam perintah atau output seperti itu, Pak. Ya, bagus, sudah benar. Beli applause dulu ya. Nah, untuk lebih menguatkan, saya jawab lagi. Ini, jadi register itu adalah tempat penyimpanan, benar, penyimpanan data dari operasi, tapi lebih tepatnya itu adalah penyimpanan data sementara waktu. Jadi jika perangkat tersebut di restart atau di reset atau mungkin kehilangan tenaga atau daya sumber, maka kemungkinan isinya juga akan berubah. Jadi seperti itu ya. Gimana Mas Randy? Dan yang lain? Ya. Oke Kak, oke. Lanjut ya. Yang kelompok operasi ke-5 dan ke-6 yaitu aritmetik serbaguna dan kontrol CPU, serta operasi-operasi aritmetik 16 bit. Nah, aritmetik serbaguna dan kontrol CPU ini berfungsi sebagai program support seperti koreksi, kontrol, dan juga set. Nah, contohnya, DAA dan juga HAL. Nah, DAA ini digunakan untuk mengoreksi jika ada, kan tadi itu kita menggunakan bilangan heksa. Heksa kan ada 16 bit, untuk heksa 16 bit ya. Nah ini jika penambahannya nanti hasilnya lebih dari 16 bit, maka akan dikoreksi menggunakan DAA ini. Sedangkan hal ini adalah opcode untuk stop. Jadi kalau kita tidak memberikan program halt, maka program akan terus berjalan sampai menemukan program halt untuk stop. Selanjutnya, operasi aritmetik 16 bit ini memiliki perintah untuk sama seperti tadi, menambah, mengurang, membandingkan, OR, AND, XOR, increase, dan decrease, tapi bedanya pada register 16 bit. Perintahnya juga sama, jadi contohnya mirip ya, add HL dengan DE, maka nanti isi dari register HL akan ditambahkan dengan isi dari register DE, dan menyimpannya tentu pada register HL. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya, mungkin ya? Oh ya, Mas Ayi, silakan. Saya ingin bertanya, apakah dalam memprogram mikroprosesor ini harus menggunakan seluruh perintah atau boleh beberapa saja? Oh ya. Gimana dari teman-teman yang lain mau mencoba menjawab? Kurang tahu Pak. Kurang tahu, oke. Jadi untuk memprogram pada mikroprosesor Z80 ini tidak harus menggunakan semua program. Bahkan kita bisa hanya memprogram add HL DE, langsung HAL. Ini bisa. Nah, yang penting itu kita harus menambahkan HAL agar program tersebut dapat berhenti. Jadi tidak harus semua, tapi harus menyertakan HAL. Dapat dimengerti? Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, kelompok ke-7 dan 8, rotate and shift, dan juga bit set, reset, dan operasi-operasi tes. Nah, untuk rotate dan shift ini seperti namanya, yaitu untuk memutar dan juga menukar
apa yang diputar dan ditukar? Nah, yang diputar dan ditukar ini adalah posisi bit pada register maupun memori. Jadi kan tadi bilangan heksa, kita menulisnya bilangan heksa. Itu kan bilangan heksa terdiri dari 8, satu bilangan heksa terdiri dari 8 bit. Nah, kita bisa menggeser-geser, memutar, ataupun menukar dari posisi bit-bit tersebut. Bilangan heksa sudah paham ya? Kemarin kelas 1 sudah dipelajari. Sudah, Pak. Nah, contohnya itu RLCA. Kita menulis programnya hanya RLCA seperti ini, dan ini kepanjangannya adalah rotate left with carry for register A. Jadi kita akan memutar ke kiri posisi-posisi bit pada register A dengan menyimpan bit ke paling kiri ke dalam carry, sedangkan bit paling kanan diisi dengan isian carry. Carry itu adalah register bawaan yang ya ini termasuk register sementara. Kita akan pelajari di materi yang lainnya besok. Selanjutnya untuk bit set, reset, dan operasi-operasi tes. Seperti namanya, ini hanya untuk mengeset, mereset, dan tes. Contohnya adalah bit B dan R. Jadi kita bit B ini maksudnya adalah bit, kan bit ada 8 dari A sampai I. Jadi kita bisa mengisikan bit B untuk mereset bit B ini menjadi 0 kembali. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum, Pak. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah jump dan call, return, dan restart. Kelompok yang pertama jump. Nah, ini sangat mudah ini. Seperti namanya. Jadi jump ini digunakan untuk melompat. Jadi untuk decision atau syarat, ada syarat yang jika syarat tersebut dipenuhi atau mungkin malah tidak dipenuhi, akan melompat ke suatu program tertentu. Contohnya JPNN. Nah, jadi JPNN ini kita akan melompat ke program yang tersimpan di memori NN. Ingat, NN itu adalah nama memori. Jadi jika JPNN itu jika program sebelumnya memenuhi syarat, maka akan melompat ke program yang ada di memori NN. Selanjutnya untuk call, return, dan restart. Ini berfungsi untuk memanggil, mengembalikan, dan atau mengulang program, baik program yang ada di ROM maupun memori atau RAM. Contohnya seperti read. Nah, ini maksudnya adalah return, atau kita mengulang dari awal kembali. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya. Oh ya, silakan Mas Randy. Dan tadi kan katanya untuk menyimpan itu menggunakan register. Nah, sedangkan di sini untuk NN sendiri memori. Nah, perbedaan antara register dengan memori itu apa ya, Pak? Ya, bagus. Dari teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab? Ya, kalau tidak saya coba jawab ya. Jadi kalau register itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah diberi simbol nama, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya tadi. Sedangkan untuk memori itu alamat yang perlu kita tuliskan itu angka-angka. Jadi seperti 0000, 0001, atau 18 berapa itu. Untuk di memori mikroprosesor Z80 itu sendiri 0000 sampai 1799 itu tidak bisa digunakan sebagai memori tertulis, tapi di sana hanya sebagai ROM atau read only memory, dan yang kita bisa gunakan itu dari 1800. Gimana? Dapat dimengerti? Jawab. Saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya operasi terakhir yaitu operasi input dan output. Nah, operasi ini berfungsi untuk mengatur input dan output seperti namanya, tentu saja. Kita dapat mengirimkan perintah kepada perangkat output. Jadi kita menggunakan opcode tertentu untuk mengirimkan perintah pada output. Outputnya masih ingat
pelajaran kemarin kan, output-nya itu berada pada port 0, port 1, port 2, dan port 3. Nah, kita juga dapat mengambil data dari perangkat input. Nah, mengambil untuk praktik mengambil datanya mungkin tidak kita lakukan di semester ini, kita akan lakukan di semester depan. Selanjutnya, program ini opcode dari program ini selalu diawali dengan in dan juga out untuk menentukan apakah itu kita akan mengambil data dari input atau memerintahkan output. Nah, seperti contoh, in A, N. Isian dari memori N ditempatkan ke port A dari A0 sampai A7. Nah, N ini bisa dari memori atau bisa dari sensor-sensor tertentu. Dan datanya ini harus data 8 bit, jadi akan diisikan ke port A0 sampai port A7. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Mungkin belum ya. Ya, saya akan kasih tugas. Tugasnya lisan saja ya, supaya lebih enak. Sekaligus kita akan mengambil kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan dari soal yang akan saya sebutkan. Nah, dari kelompok-kelompok instruksi yang saya sebutkan tadi, ada yang bisa menyebutkan ulang tidak? Silakan, siapa yang mau menyebutkan? Ada berapa tadi dan apa saja? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Ais. Jadi dari pembelajaran pada hari ini, kelompok instruksi yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama ada load. Nah, load ini ada yang 8 bit dan ada yang 16 bit. Terus yang kedua ada exchange, block transfer, dan search. Terus ada operasi arithmetic, itu 8 bit. Ada juga yang 16 bit. Terus ada rotate dan shift. Ada juga jam, terus bit set, sama call, return, restart, serta operasi yang terakhir itu operasi input dan output, Pak. Seperti Ya. itu. Bagus, silakan. Dari Mas Randy mungkin memiliki pendapat berbeda. Hampir sama, Pak. Ya. Kalau gitu, Mas Randy, tadi karena Mas Ais sudah menyimpulkan, memberikan jawabannya mengenai apa saja kelompok instruksi ini, bisakah Mas Randy menjelaskan fungsi dari tiap-tiap instruksi tersebut? Singkat saja, Mas. Nggak usah panjang-panjang. Kalau instruksinya itu dapat dilihat dari namanya ya, Pak. Tadi kan ada jam, nah itu untuk lompat dari sini, dari ke NN tadi. Terus ada load, nah load itu untuk mengisi. Seperti itu, Pak. Jadi dilihat dari namanya itu sudah dapat diingat gitu loh, add untuk menjumlah, seperti itu, Pak. Ya, bagus. Kita beri applause untuk kita semua. Ya, saya kuatkan lagi ya. Jadi ada 11 kelompok instruksi dari mikroprosesor Z80. Yang pertama load 8 bit. Jadi ini untuk mengisi data 8 bit. Yang kedua load 16 bit untuk mengisi data 16 bit. Yang ketiga itu exchange, block transfer, dan search. Dapat kita lihat dari namanya, exchange untuk menukar, block transfer untuk menghentikan kirim data, dan search untuk mencari. Yang keempat itu operasi aritmetik dan logik 8 bit. Ini seperti penambahan, pengurangan, dan juga operasi-operasi OR, AND, dan sebagainya. Yang kelima itu aritmetik serbaguna dan kontrol CPU. Ini juga digunakan untuk seperti koreksi dan juga menghentikan program. Yang selanjutnya operasi aritmetik 16 bit ini hampir sama seperti aritmetik 8 bit. Hanya saja kita mengoperasikan data 16 bit. Yang selanjutnya rotate and shift, yaitu untuk menukar dan juga memutar, dan juga menggeser tentunya. Dan yang ke-8 yaitu set, reset, dan operasi test, yaitu untuk set
bit tertentu menjadi 1 atau 0, mereset agar menjadi 0 kembali, atau menjadi awal seperti bit awal, dan juga untuk mengetes apakah bit tersebut sudah benar atau ada kesalahan. Selanjutnya jump untuk decision, atau bisa kita ingat sebagai lompat. Jadi kita bisa melompati program ke program tertentu sesuai yang kita mau. Yang ke-10 itu call, return, dan restart, yaitu untuk memanggil program atau mengulang dari awal. Dan yang terakhir itu operasi input-output. Ini untuk mengendalikan dunia luar atau alat komunikasi mikroprosesor terhadap dunia luar. Nah, memiliki fungsi dan kodenya masing-masing, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang terakhir, saya beri PR saja ya, sekaligus kalian bisa belajar untuk materi minggu depan, yaitu seperti yang saya tampilkan, saya bacakan juga. Bisa di screenshot atau di foto ya. Buatlah mnemonic code untuk program menyimpan data hexa bebas dari memori, hexa bebas maksud saya, koma. Nah, ini bisa untuk menyimpan dari memori ke register HL. Jadi kita bahas mnemonic code untuk menyimpan atau load dari memori ke HL. Sudah saya beri petunjuk ya, untuk load dari memori ke HL. Izin memfoto ya, Pak? Oh, ya silakan. Saya kira sudah dipoto, Mas. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, ya mungkin sekian materi kita hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang memberi tanggapan tentang pertemuan kita hari ini? Tanggapan mengenai apa ya, Pak? Ya, cara perkuliahannya atau pemberian materi dan sebagainya seperti itu. Belum ada, Pak. Ya sudah, karena waktu juga sudah hampir habis, mungkin baiknya kita tutup dengan berdoa, karena kita mengawalinya dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai? Ya, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.